Pemirsa, tingginya inflasi dan berbagai perkembangan lain memukul pemasukan toko obat, mulai dari apotek independen hingga toko jaringan farmasi besar. Dan pengumuman ini pemirsa memaksa penutupan ratusan toko yang dikhawatirkan memutus akses banyak komunitas kurang terlayani terhadap obat resep dan tanpa resep dokter. Selengkapnya akan dilaporkan oleh tim VOA dari Washington DC untuk Anda. Jaringan toko obat Walgreens baru-baru ini mengumumkan penutupan 1.200 toko apoteknya dalam 3 tahun ke depan. Unfortunately, drugstores have increasingly become destinations for nothing because a lot of the things that we used to use them for, convenience top-up purchases for general merchandise, a few beauty things here and there for prescriptions, you can now do those things online or at many other retailers like dollar stores which have expanded into the territory of drugstores. Tak hanya Walgreens, jaringan toko farmasi serupa juga kesulitan mempertahankan profitabilitas. Sebelumnya jaringan CVS menutup 900 tokonya, lalu Rite Aid baru menyelesaikan restrukturisasi setelah mengajukan Pine Leaf dan menutup 500 toko. For many years, sales have been in decline and margins have been under pressure. So the business of running an actual drugstore has become much more difficult financially. Toko farmasi juga melaporkan peningkatan pencurian sejak pandemi COVID, sehingga banyak produknya harus disegel di balik kaca. The current opinion amongst customers about the pharmaceutical drugstore sector is just, one is it's difficult to shop, locked up items, out of stocked items, understaffed stores, and then secondly, just the prices are high. Harga makanan dan produk non-obat di toko seperti ini biasanya cenderung lebih tinggi dibandingkan harga di supermarket. Tapi menurut analis, bukan hanya jaringan farmasi yang rugi bila apoteknya ditutup. One of the things that's also going to be a consideration with fewer stores is, are we going to get ourselves into a situation where we have, for lack of a better word, pharmacy deserts, where there's sort of geographic regions in the U.S. when they don't have ready access to a local pharmacy. Yang lebih dikenal luas adalah gurun makanan, wilayah dengan akses minim terhadap supermarket atau penjual makanan segar. Temuan kantor berita The Associated Press menunjukkan seperti halnya gurun makanan, gurun farmasi di Amerika cenderung terjadi di daerah dengan penduduk mayoritas kulit hitam atau keturunan Hispanik. If you don't have access to the pharmacy, right, what's gonna happen? Emergency visit gonna go up. People gonna go to urgent care. Sometimes all they need is some over-the-counter medicine and they will get better. But if you don't have that access... Okay. Tak hanya jaringan apotek besar yang tertekan, apotek independen juga belakangan kesulitan, antara lain karena bagi hasil dengan produsen obat dan asuransi kesehatan kurang menguntungkan. Raksasa-raksasa retail Amerika Serikat kini juga menyediakan jasa farmasi dan penembusan obat, termasuk Walmart, Costco, dan juga raksasa retail online Amazon. Dan perusahaan-perusahaan lebih besar ini lebih kuat untuk menyerap kerugian bila imbal hasil dengan asuransi dan produsen obat memang tidak semenguntungkan dulu. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.